A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seekor gajah makannya rakus, wajah hanyalah kulit pembungkus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita pasti punya wajah, dan wajah ini adalah bagian daripada sesuatu yang paling kita kenal. Kita bisa mengenal ini presiden, ini Pak Jokowi, ini Pak Ma'ruf Amin, dan seterusnya. Itu karena ada wajahnya. Kita bisa kenal, oh ini cantik, ini buruk, ini solihah, ini pantas untuk kita, dan ini tidak. Semuanya itu bisa dilihat daripada pembungkus, yaitu wajah. Pun juga sebaliknya, kita bisa kenal ayah kita, ibu kita, keluarga kita, kakak, adik, cucu, itu karena wajah. Jadi wajah ini sesuatu yang sangat penting, yang bisa membedakan kita sehingga tidak tertukar dengan siapapun. Kita bisa mengakui, ya abi, ya umi, ke anak kecil bisa meminta umi berjajan, menangis, mengadu ketika mereka sedang bercanda, ketika mereka sedang menangis oleh temannya, mereka mengadu kepada orang lain. Dan hanya satu tandanya, wajah. Mereka bisa melihat itu. Dengan melihat wajah, oh ini bapak saya, oh ini ibu saya, kesinilah saya harus mengadu, kesinilah saya harus bisa kembali. Karena sejatinya teman-teman, itu bagian dari hal yang sering kita lakukan sejak kita mulai dari terlahir dari seorang ibu sehingga hari ini yang sudah besar, yang sudah dewasa, yang sudah tua. Kita mengenal kedua orang tua kita dengan wajah mereka. Dan tentunya kita berharap semoga kedua orang tua kita, baik yang masih hidup, terutama yang sudah meninggal, Allah terima iman Islamnya, dan Allah selamatkan mereka agar menjadi penghuni surga yang kelak kita akan berjumpa dengan mereka. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada masalah wajah. Wajah ini hanyalah bagian kulit pembungkus doang. Yang sejatinya kesolehan seseorang itu bukan hanya terlihat daripada ininya, bukan dari wajahnya. Mungkin ada orang kita kenal, dia orangnya ganteng, kenapa? Hidungnya mancung. Dia orangnya bengis, kenapa? Tampangnya sangar. Dia orangnya baik, kenapa? Kalem wajahnya. Tapi jangan salah teman-teman, dalam peribahasa orang Inggris, don't judge a book by its cover. Jangan menilai seorang dari covernya, karena kadang boleh jadi wajahnya itu baby face, maksudnya kayak anak-anak, tapi ketika ketika diadu, ketika dia dijaili, dia sangannya luar biasa. Ini seperti kalau saya perhatikan dalam dunia tinju, ada tuh babynya face, tapi ketika sudah main tinju, pukulannya bukan lagi seperti baby face, tapi sangannya minta ampun. Nah, jadi nggak salah yang dinamakan don't judge a book by its cover. Jangan menilai sesuatu dari covernya. Dan memang seperti itu. Oleh karenanya, seseorang, termasuk kita nih, kegantengan, kesolehan bukan dilihat dari wajah kita. Mungkin wajah kita ada yang ganteng, ada yang cantik, ada yang hidungnya mancung ke dalam, tapi itu tidak menjamin seseorang bisa menilai. Karena sejatinya kalau kata Agim, manusia itu akan dinilai untuk bisa mengetahui dalamnya, itu tergantung apa yang keluar dari mulutnya. Kalau beliau ibaratkan seperti sebuah teko ini ceret, atau orang sudah bilang teko, isinya itu kopi atau susu atau madu, itu terlihat dari apa yang keluar dari mulutnya, dari moncongnya.
Misal contoh kita misalkan ada ceret kita tuangkan, yang keluar ternyata putih, oh itu berarti susu. Kemudian ada ceret kita tuangkan, ternyata hitam legam, oh berarti kopi. Dan itu perumpamaan kita, ucapan kita, bahasa kita, obrolan kita kepada sahabat, kepada saudara, kepada teman di dunia nyata maupun di dunia Facebook, di dunia maya. Sebagai netizen, kata-kata kita ini akan mencerminkan diri kita. Kalau kata-kata kita baik, maka berarti dalamnya baik. Kalau kata kita buruk, sumpah serapah, atau binatang yang dari gunung pada keluar, maka itulah gambaran kita. Nah, oleh karenanya teman-teman, kita perlu yang namanya untuk senantiasa fakir qabla an ta'zima, berpikir sebelum berbuat. Karena ini bagian daripada agama. Kalau kita nggak mikir dulu, maka yang terjadi adalah kerusakan. Contoh misalkan kayak orang tua yang gemes banget sama anaknya rewel, nangis, gak bisa diatur. Dia hanya sesaat saja melampiaskan, yang penting amarahnya tertunaikan. Dia pukullah anak tersebut hingga akhirnya anak tersebut tewas, baru menyesal setelahnya. Setelah anaknya tewas, dia baru menyesal, kenapa saya tadi harus memukulnya, kenapa saya harus sebegitu marahnya. Padahal dia nggak tahu, mereka itu masih kecil, masih unyu-unyu, belum berpikir dewasa, belum tamyiz. Mereka hanya merengek, menangis, meminta bantuan dengan cara apa? Cara mereka, cara anak-anak. Kan kayak kita, waktu kita kecil, kita pengen mimi, apa bahasanya? Apakah bilang, Umi, aku pengen mimi? Enggak. Yang dibilang apa? Mau makan? Mau pipis? Apapun yang diinginkan, termasuk laporan, habis pup nih, bahasanya nggak ada yang namanya Mi, Bi, aku mau ke WC, nggak ada. Atau Mi, Bi, aku pengen itu, nggak ada. Yang itulah bahasa anak kecil. Dan kita pun juga merasakan itu. Nah, oleh karenanya teman-temanku, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu yang namanya untuk mengontrol diri, terutama buat para ayah, para ibu, orang tua ketika menghadapi anak-anak kita. Karena mereka itu belum tahu apa-apa. Dan kita bisa terlihat kematangan kita, kemudian kedewasaan kita dari apa yang kita ucapkan. Maka kita perlu yang namanya untuk mengontrol diri. Ketika berucap, berkata, dan sebagainya harus mengontrol diri. Tentu ini perlu yang namanya ilmu komunikasi. Kita perlu yang namanya belajar, kita perlu membaca banyak buku web sebagai referensi. Agar apa? Agar kita memiliki wawasan bagaimana cara menyikapi sebuah masalah, bagaimana cara berkata yang baik, bagaimana cara bersosialisasi dengan siapapun, dengan orang tua, orang sedang, dengan sejawat, ataupun dengan anak kecil, bagaimana kita berinteraksi dengan mereka. Tentu ini adalah ilmu yang harus kita pelajari. Kenapa? Karena itu bagian daripada kehidupan kita yang sebentar ini, yang itu akan mengantarkan kita ke akhirat kelak. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada masalah topeng. Tokoh topeng sih, maksudnya wajah. Wajah ini adalah topeng nih bahasnya. Kalau kata Ariel Noah, buka dulu topengmu. Itu dulu saya sering dengar waktu masih zaman di Tangerang. Saya bersama dengan sahabat-sahabat saya masih kuliah di sana, sering dengar dengan judul itu, buka dulu topeng. Dan kita ini sedang memakai topeng, teman-teman. Topeng kita ini kelihatannya sempurna, nggak ada yang jelek, nggak ada. Semua sempurna ciptaan Allah. Mau hidungnya mereng dikit, mau ada jerawatnya, mau jenggotnya banyak, mau gak berewokan, mau alisnya panjang sebelah, itu sempurna Allah yang ciptain. Nggak ada semuanya penciptaan Allah yang salah, nggak ada. Semua sudah Allah takar dengan kemahagungannya. Oleh karenanya tugas kita cuma bersyukur kok. Kita cuma bersyukur dan apa yang Allah kasih. Dan kalau kita bersyukur, apa kata Allah? Dan syakartum la azidannakum.
wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku tambahin. Tapi kalau kalian kufur, maka azabku sangatlah pedih. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur dengan apa yang Allah kasih. Termasuk wajah kita ini. Mau ganteng, mau cantik, mau kurang. Misalkan ganteng, seganteng siapa yang paling ganteng sih? Nabi Yusuf lah ya, nggak ada. Kalau hari ini mengidolakan mungkin yang ganteng Lee Min Ho misalkan yang dari Korea, atau misalkan atau Ronaldo Ronaldo yang sedang ini kan di dunia sepak bola, atau Messi dan seterusnya. Kita syukuri aja yang Allah kasih. Sejatinya kita menjadi manusia juga alhamdulillah. Kenapa? Ya kita nggak jadi kecoa, kita nggak jadi cacing, kita nggak jadi cicak, ya alhamdulillah kita jadi manusia. Dan kita kesempatan untuk apa? Dan kita punya kesempatan untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk bisa masuk ke surga Allah itu perlu yang namanya iman. Dan hanya manusia yang memiliki iman. Binatang nggak dikasih akal. Dan akal ini bagian daripada untuk menentukan ini kepribadian seseorang itu, cara berpikirnya baik dan tidak, kecerdasan bisa dilihat tadi akal diantaranya. Selain daripada tadi ucapan. Nah oleh karenanya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita senantiasa mengilmui diri kita, mencari referensi-referensi buku, membaca referensi-referensi ilmu yang bisa memudahkan kita dalam berinteraksi dengan siapapun, dalam mengisi setiap jejak langkah kehidupan kita yang tersisa ini. Karena kita ini nggak tahu kapan kembalinya, dan kita pasti kembali teman-teman. Baik mau setahun lagi, mau 10 tahun lagi, atau sehari lagi, kita pasti kembali. Nggak mungkin kita selama di dunia ini. Karena kalau kita lama di dunia ini, kita rugi teman-teman. Rugi. Cuman seuprit perbandingan kesenangan di dunia dengan di surga itu hanya bagaikan setetes air di lautan. Itulah kesenangan di dunia. Yang luasnya lautan itulah di surga. Kalau kita lama di dunia ini, ya rugi. Karena kita nggak menikmati kesenangan yang hakiki, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang tadi bersyukur, dan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Dan tentu dalam setiap hari, setiap saat, setiap kesempatan, mari kita lakukan kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang Allah terima. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kurang dalamnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.